Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang berbahagia ini, kembali lagi dengan saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan topik motivasi. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Baik, perkenalkan. Nama saya adalah Felix Sinaga. Saya adalah mahasiswa perguruan tinggi Advent Surya Nusantara dengan mengambil jurusan teologi yang ada di Pematang Siantar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin mempraktekkan khotbah singkat dengan judul motivasi dari tugas ilmu jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, terlebih dahulu saya mengundang seluruh pemirsa dimanapun berada untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Ajari kami lebih mengerti, ajari seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, supaya lebih mengerti akan kehidupan mereka. Dan kami lebih hari semakin bertambah di dalam iman kami, lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya menyampaikan judul yaitu motivasi. Jika kita belajar mengenai motivasi, yaitu kita mempunyai salah satu tujuan yang harus kita capai, angan-angan yang harus kita capai. Dan bagaimana menurut Alkitab atau pandangan Alkitab mengenai motivasi ini? Saya mengundang kita bisa sama-sama membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat 9. Saya bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini dikatakan ada 3 poin yang harus kita ambil. Yang pertama, jangan kecut, jangan tawar hati, kemanapun engkau pergi, andalkan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, aku akan menolongmu, membuatmu berhasil, menerimamu dan memberimu upah. Ini adalah janji Tuhan. Inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita, supaya kita jangan tawar hati, supaya kita jangan kecut kemanapun kita pergi. Sebelumnya, apa itu pengertian motivasi? Motivasi adalah keinginan untuk melakukan upaya untuk mencapai tujuan, tingkah laku yang terarah untuk mencapai suatu tujuan. Itulah yang digambarkan mengenai motivasi. Jika kita berbicara mengenai motivasi, ada 2 faktor pendorong mengenai motivasi, yaitu yang pertama, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Apa itu faktor intrinsik? Faktor intrinsik adalah akibat keinginan sendiri, terdorong oleh hatinya sendiri untuk mencapai satu tujuan. Dan dia mengambil salah satu motivasi supaya dia berhasil agar cita-cita dan tujuannya dapat tercapai. Yang kedua, faktor ekstrinsik. Apa itu faktor ekstrinsik? Faktor ekstrinsik adalah akibat dorongan dari luar. Ini contohnya baik dari keluarga, dari sahabat, dari pacar, dan lain segala macam. Inilah yang dikatakan dengan faktor ekstrinsik. Namun apa yang dikatakan di dalam buku Ulangan 31 ayat 6 mengenai motivasi ini, saya mengundang seluruh Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, supaya kita membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam buku Ulangan 31 ayat 6. Dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebabnya motivasi yang harus kita ambil, yaitu adalah kita selalu berpegang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, walaupun kita meminta bantuan, walaupun kita mendapatkan masalah, mari kita selalu meminta bantuan kepada Tuhan. Namun, pada saat ini saya ingin mengutip filosofi dari para ahli
mengenai motivasi. Yang dikatakan menurut Weiner, motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Artinya, kita harus percaya dan berpegang teguh kepada apa yang harus kita capai dan tujuan kita yang harus kita capai. Di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Janganlah khawatir, janganlah kecut, janganlah tawar hati. Kemanapun kita berada, Tuhan selalu menuntun kita, selalu membimbing kita kemanapun kita pergi jika kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya bukan hanya mengambil dari Alkitab dan juga karya ilmiah, dan saya juga mengambil dari roh nubuat yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Ellen G. White, yang tertulis di dalam buku Membina Pendidikan Sejati jilid 5 halaman 29. Dikatakan bahwa Tuhan itu sendiri menuntun dia, ia mengajarkan ia memelihara dia sebagai biji matanya. Jika kita berpegang kepada salah satu tujuan kita, Tuhan itu yang menuntun kita, Tuhan itu yang membimbing kita. Dia menganggap kita adalah seperti biji matanya sendiri. Kita diiring kemanapun kita pergi. Walaupun banyak tantangan yang terjadi untuk mencapai salah satu tujuan kita, Tuhan selalu membimbing kita. Ingat, Tuhan itu ada. Saya ingin mengungkapkan sebuah kata, yaitu pandangan itu betul, tetapi pandangan itu belum benar. Jadi artinya, motivasi yang kita capai itu betul, tapi jika itu tidak berstandar dengan Alkitab, belum tentu itu benar. Artinya, di dalam Alkitab ini banyak motivasi yang harus kita ambil untuk mencapai kesuksesan di dalam dunia dan di dalam kerajaan surga. Pikirkanlah itu supaya kita dapat mewarisi kerajaan surga. Demikianlah pelajaran atau renungan yang bisa saya bawakan pada hari ini. Tuhan Yesus